Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah menganugerahkan kepada kita semua kesehatan lahir dan batin serta rezeki yang selalu tercurah kepada kita semua. Khususnya pada hari ini kita bisa berjumpa di Hindasi Channel untuk belajar menjadi eksportir. Salam dan salawat kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga serta para sahabat beliau. Semoga kita semua bisa mengikuti suri tauladan yang telah beliau contohkan hingga akhir zaman nanti, insya Allah. Rekan-rekan pejabat ekspor, apa kabar? Hari ini saya akan membahas tentang beras. Ya. Beras yang semakin hari ini harganya makin meningkat. Ya. Bahkan ada yang menyampaikan bahwa harga berapapun akan kita beli. Dan memang Indonesia adalah satu negara yang mempunyai moto, ya, tidak berasa makan kalau tidak pakai beras, ya. Dan itu pun termasuk saya. Kadang saya juga tidak merasa makan kalau tidak pakai beras. Di dalam berita-berita saat ini tentunya kenapa peningkatan harga beras itu eh, meningkat tajam, pasti ini terkait dengan supply and demand, ya, di mana hukum ekonomi yang mengatakan bahwa ketika permintaan yang banyak, tentu penawaran dan penawaran juga terbatas. Nah, ini juga akan mempengaruhi terhadap eh, harga akan komoditas tertentu. Dan saat ini kalau dilihat dengan kondisi ini, tentunya ini kelihatannya permintaannya banyak sekali, tapi pasokannya kurang, sehingga harganya meningkat gak karu-karuan. Kalau kita lihat sehari-hari tentang berita, ini Indonesia akan diguyur oleh impor beras, ya, dari negara-negara tetangga. Bahkan eh, Menteri Perdagangan sudah merilis persetujuan untuk impor beras, ya, 1,6 juta. Bahkan dari Bulog sendiri sudah menyampaikan bahwa sudah ada realisasi, ya, realisasi yang cukup banyak, ya, sekitar 400 ribuan ton beras yang sudah masuk ke Indonesia. Dan tentunya negara-negara eksportirnya ini Thailand paling banyak, ya, kemudian Vietnam juga, ya. Dan tentunya ini juga berpengaruh kepada kita semua. Betapa Indonesia ini sangat membutuhkan beras. Tentunya banyak pertanyaan-pertanyaan juga, ya. Katanya Indonesia ini negara agraris, kok masih impor dan lain sebagainya. Ada beberapa kata atau suatu istilah, ya, apa ya? Misalkan bahasa antara swasembada sama ketahanan pangan. Saat ini kan sering disampaikan pemerintah itu adalah ketahanan pangan. Artinya kalau nggak salah nih, ya, secara sederhana, yang penting makanan itu ada, ya. Pangan itu yang penting ada. Nah, sumbernya dari mana? Bisa dari impor dan lain sebagainya. Beda dengan swasembada. Swasembada ini butuh effort, ya, mulai cocok tanam, bertahap. Nah, ini kayaknya kita sudah jauh dari itu, sehingga yang sering digaungkan adalah ketahanan pangan, bukan swasembada pangan. Kalau dulu Indonesia sudah eh, zaman dulu, ya, Indonesia bisa ekspor beras. Nah, sekarang kita jadi pengimpor beras, ya, dan lumayan banyak, ya, dengan eh, istilah ketahanan pangan, ya, untuk memenuhi pasokan dalam negeri, apalagi ketika mendekati Ramadan dan Lebaran ini. Nah, ini luar biasa. Nah, rekan-rekan semua, kalau di dalam lapangan ini ternyata Indonesia ini adalah pengimpor beras, tentunya kita berpikir kenapa beras masih diperbolehkan untuk diekspor, ya. Jadi sesuai peraturan Permendak, ya, peraturan Kementerian Perdagangan tahun 23 2023 nomor 22 itu kan menyampaikan bahwa Indonesia itu masih bisa melakukan ekspor beras
dengan dan beras ini masuk kategori yang dibatasi atau diatur ya, diatur tata niaganya apapun namanya ya, dulu ada ya dibatasi, diatur tata niaganya. Kalau sekarang ini istilahnya untuk Permendak ini ya, pengaturan ekspor, kebijakan pengaturan ekspor. Jadi ya tetap diatur ya. Nah, kadang-kadang kita berpikir apakah ini tidak kontradiktif ya, di mana di sisi lain kita ini membutuhkan beras, kayaknya nggak mungkin bisa ekspor ya, nggak mungkin bisa ekspor karena kita terus-menerus impor beras ya. Tetapi di dalam peraturan ini memang ada celah bahwa Indonesia juga bisa mengekspor beras. Tentunya beras ini diatur tata niaganya ya, atau dibatasi ekspornya, tidak sembarangan bisa ekspor. Nah, kita perhatikan di dalam ekspor beras, kita berharap sih ya bahwa next Indonesia betul-betul menjadi ekspor beras, pengekspor beras, dan kita tidak impor beras. Ini kebanggaan kita ya. Nah, bagi harapan kita yang berharap Indonesia menjadi pengekspor beras, nah ini beras masih kategori termasuk barang yang dibatasi ekspornya atau diatur ekspornya ya. Untuk beras ini ada dua perusahaan yang bisa melakukan beras, yaitu Bulog dan juga perusahaan umum ya, BUMD ataupun perusahaan swasta yang lainnya itu bisa atur beras ya. Khususnya beras yang pakai HS code 1006 ya, kasus 1006.30 misalkan itu ya. Jadi ini bisa. Jadi Bulog bisa melakukan ekspor beras yang kategori AS code-nya 1006.30 ya, ataupun 1006.30.99 ini juga bisa melakukan ekspor beras. Tentu dengan HS code yang berbeda ini itu ada jenis beras yang berbeda-beda dan itu diperlukan persetujuan ekspor ya, persetujuan ekspor yang nanti akan diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan. Nah, itu ya. Jadi teman-teman semua berarti termasuk kategori yang dibatasi ekspor. Jadi termasuk beras organik, non organik, kemudian beras ketan ya. Beras ketan itu juga dibatasi ekspornya ya. Dia pakai 1006.30.30 high nya ya, itu juga dibatasi. Juga termasuk beras yang kategori hibah ya. Hibah ini juga dibatasi ekspornya. Nah, tentunya rekan-rekan ekspor beras ini harapan kita semua. Semoga kita bisa menjadi eksportir beras kembali seperti dulu kala, tidak hanya impor beras. Dan kalau kita bisa lakukan ekspor beras, artinya eh, pasokan kita di Indonesia produksinya sudah surplus dan harga di Indonesia itu tentunya lebih murah lagi dan kita tidak impor beras lagi ya. Jadi kadang-kadang kita juga sulit apa ada pejabat-pejabat bilang karena ini pengaruh El Nino dan lain sebagainya. Tapi di negara yang lain kok El Nino tapi yo masih melimpah ruah gitu ya. Dan ini yang harus kadang-kadang kita juga belum apa ya, karena kita tidak terlibat secara detail ya. Kita kan hanya user pemakai dari komoditas beras itu. Nah, jadi rekan-rekan semua, kalau Anda sebagai eksportir pemula, terus kemudian terlihat di daerah Anda itu kok eh, beris apa berasnya itu melimpah atau di daerah Anda itu penghasil beras, kadang-kadang teman-teman itu berpikir gimana kalau ekspor beras? Ya boleh ya, tadi itu dibatasi. Asal Anda mendapatkan persetujuan ekspor beras. Di mana persetujuan ekspor beras itu nanti Anda akan diverifikasi kebutuhannya ya, kemudian tentunya akan dihitung ya neraca komoditasnya itu seimbang apa tidak, artinya kebutuhan di dalam negeri ini mencukupi atau tidak dan lain sebagainya ya. Dan itu PE ini tentunya nanti juga berupa kuota berapa banyak yang harus
eh, boleh untuk diekspor ya. Tetapi saran saya nih, kalau bagi pemula, kita jangan masuk di dunia beras ya, apalagi kalau di saat ini. Jadi kita masih impor beras yang luar biasa banyaknya ya. Ini coba kita baca ya eh, di apa namanya di kontan ya, awal tahun 2024 ini aja Indonesia sudah Kementerian sudah melakukan izin impor beras 1,6 juta ton. Nah, ya kan? Ini 1,6 juta ton. Kemudian apa namanya? eh, dari Bulog ya ini dari Republika Online itu menyampaikan bahwa sudah ada tambahan 3.000 ton beras dari Thailand dan Pakistan. Nah, ya ini Pakistan juga bisa jadi eksportir beras. Nah, kadang-kadang kita juga aduh gimana ya rasanya ya, kenapa kita tidak ekspor ya. Terus kemudian ada berita lagi terkait dari CNBC ya, siap-siap ada 4,1 juta ton beras impor bakal gempur RI. Nah ya, sampai kapan ini ya, wow alam ya, karena semua diatur pemerintah dan kita ini sebagai user rakyat menggunakan beras naik ya naik ya, ya beras turun ya kita turun gitu ya, dan karena memang kebutuhan kita beras tinggi ya, jadi semoga Indonesia fine-fine aja dan kita berharap ada perkembangan Indonesia menjadi swasembada pangan khususnya beras dan kita bisa ekspor beras, sehingga kalau kita bisa ekspor beras artinya Permendak nomor 22 tahun 2023 ini relevan ya. Artinya ya memang diatur boleh ekspor. Kalau ini nggak relevan ya sebaiknya ekspor beras itu dilarang ya. Dilarang saja. Jangan dibatasi ekspor. Karena kalau kita impor terus ya untuk apa Permendak ini dibuat tahun 22, nomor 22 23 ini ya. Jadi tentunya kita positive thinking, masih ada harapan bahwa kita bisa ekspor beras dan itu benar-benar kita bisa memproduksi beras sehingga beras kita benar-benar diekspor hasil tanam di Indonesia, bukan barang ekspor, impor yang kelebihan ya, impor beras kelebihan diekspor kembali ya. Oke rekan-rekan semua, ini sedikit curhatan terkait dengan beras ya. Tetapi semoga dengan adanya informasi ini Anda mendapatkan satu pemahaman. Salah satu adalah kategori produk ekspor yang masuk di batas ekspornya atau diatur ekspornya, yaitu beras dengan HS code 1006 ya, bisa 1006.3030 dan lain sebagainya. Yang intinya 1006 itu adalah produk beras yang masuk kategori dibatasi ekspornya. Next akan saya sampaikan lagi kategori-kategori produk yang dibatasi ekspornya. Karena untuk yang dibatasi ekspornya ini membutuhkan perizinan usaha atau perizinan ekspor yang khusus, tidak seperti barang-barang bebas ekspor lainnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.